Kunjungan kerja Komite 1 DPD RI ke pemerintah Kota Sorong sebagai representasi daerah dan sesuai dengan kewenangan konstitusi yang membidangi urusan otonomi khusus, khususnya yang berkaitan dengan hak tanah dan hutan masyarakat adat yang berlangsung di Gedung Lambert Jitmau lingkungan kantor Wali Kota Sorong pada tanggal 19 September tahun 2022. Kunjungan ini bertujuan sebagai bahan masukan bagi Komite 1 DPD RI dalam pengawasan pelaksanaan otonomi khusus di Papua Barat dan pelaksanaan reforma agraria khususnya yang berkaitan dengan hak tanah dan hutan bagi masyarakat adat orang asli Papua. Wakil Ketua Komite 1 DPD RI Philip Wamafma Provinsi Papua Barat saat ditemui awak media di Gedung Lambert Jitmau ia menjelaskan dalam rangka kunjungan kerja ini kita terbagi di beberapa provinsi mengenai reforma agraria persoalan tanah dan evaluasi otsus untuk orang asli Papua. Terbagi di beberapa provinsi, kebetulan isunya berkaitan dengan agraria, reforma agraria, tapi juga inventarisir tentang persoalan tanah yang sering dikenal dengan mafia pertanahan. Tim pertama ada di Sulawesi Utara dan kami di Papua ini kita ambil dua konteks. Konteks pertama adalah evaluasi otsus di bidang pertanahan, kemudian agraria pada umumnya. Dan pertemuan tadi kita bisa lihat bahwa sejak undang-undang otsus tahap periode 20 tahun yang lalu 2021 dan sekarang 2000 Undang Nomor 2 tahun 2001 pun belum ada hal yang signifikan terkait dengan pengaturan hak tanah masyarakat adat. Nah, di sini kita lihat bahwa memang undang-undang otsus ini kan harusnya menjadi rujukan utama dalam kebijakan afirmasi pertanahan di daerah. Tapi sampai dan saat ini kalau kita mengikuti masukan atau pandangan daripada tokoh masyarakat dan pemerintah, dua hal saja bahwa belum terlaksana. Kenapa belum terlaksana? Karena belum ada peraturan khusus. Ya, oleh sebab itu memang ini menjadi persoalan nasional ketika pemerintah ingin membangun Papua. Kalau benturannya tentang benturan tanah, ini kan akan menjadi penghambat, baik penghambat bagi investasi maupun pembangunan di daerah. Sebab itu menurut saya tidak ada alasan lain kecuali pemerintah daerah dan MRP DPRP harus segera untuk menjadikan rancangan peraturan daerah khusus yang prioritas. Tidak bisa tertunggu lagi waktu yang lama karena ini prioritas masalah yang urgent sehingga memberikan jaminan perlindungan proteksi hak tanah bagi masyarakat. Pikir itu saat dengan kementerian terkait dan aparat hukum di pusat bahwa harus ada supervisi dan laporan secara berkala, di mana ketika ada indikasi mafia tanah maka harus ada penindakan secara umum. Makanya tadi kami mendapatkan laporan dari masyarakat, kami berharap bahwa disampaikan tidak hanya sebatas lisan tapi kita minta dokumen sehingga kita panggil kementerian terkait bila perlu kepada kepolisian, kejaksaan agung untuk bisa diproses secara hukum. Ya, kita tidak boleh membiarkan mafia tanah itu berkuasa di negara Republik Indonesia demi alasan apapun. Yang pertama kita akan sejumlah aspirasi ini kita akan kembali ke Jakarta dan kita akan rumuskan dalam pandangan DPD terkait pertanahan yang akan disampaikan pada pusat Komite 1 untuk masa sidang kita bahwa ada masalah pertanahan yang harus dibicarakan secara detail, khususnya bukan hanya Papua tapi hampir seluruh Indonesia adalah persoalan pertanahan dan komitmen pemerintah untuk membahasnya. Ini kan kita harus dukung. Nah, dengan cara apa? Ya DPD harus punya bukti konkret, evaluasi konkret dan pengawasan yang konkret sehingga rapat dengar pendapat dengan kementerian terkait tentu akan menjadi bukti untuk kita sampaikan. Tetapi kita juga akan advokasi macam tadi berkaitan dengan aspirasi sebagai senator Papua Barat. Ya saya akan advokasi kita menjadikan lembaga bantuan hukum bagi masyarakat adat yang ada di Walau di Suku Makmur untuk memperjuangkan hak mereka, apakah di kementerian, apakah di kota atau di pengadilan. Dan sifat kita harus berjuang bersama-sama, tidak bisa kita biarkan masyarakat kita yang adat yang terbeban dengan kekurangan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan ini terjerat pada masalah-masalah. Kita harus sebagai politikus dan senator Papua Barat ya harus berdiri paling depan untuk bersama masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka.
Ini kan soal paripurna kan soal agenda, dan sudah keputusan pusat dan sudah keputusan tingkat pertama sudah selesai. Saya salah satu yang turut menyetujui dalam paripurna. Jadi ini kan tinggal agenda, penyesuaian agenda kerja DPR, karena kan harus dibawa ke paripurna besar. Itu saja sebenarnya. Ini kan jadwal itu harus disesuaikan oleh DPR sendiri. Tapi untuk tingkat pemerintah, Kementerian Dalam Negeri dan mitra terkait maupun dengan DPD sudah selesai dan sudah tidak ada alasan untuk tidak ada pengesahan. Senator sebagai mitra kerja pemerintah, kita kan tidak bisa mengikuti serta merta apa yang pemerintah sampaikan. Kita harus memberikan tanda kita. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini di Sorong jadi referensi untuk kita jadikan sebagai dasar untuk rapat bersama dan terkait. Intinya bahwa mafia itu ada, dan mafia itu adalah bisa terstruktur dengan baik. Nah, oleh sebab itu mafia ini kan ya kita sendiri tahu bahwa dia juga bisa mengatur kekuasaan, dia bisa mengatur politik, dia bisa mengatur bisnis, banyak sekali aktivitas. Tapi bahkan ada perusahaan yang sudah dicabut izinnya oleh pemerintah pusat tapi masih operasi. Ini kan mafia juga. Ya, jadi mafia ini kan tidak boleh hanya sebatas statement memberantas, tapi harus advokasi dan penyelesaian. Itu baru rakyat itu percaya kita. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan.